Halo, selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Estafet kepemimpinan adalah tema diskusi pekan ini dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, Dekan Fikom UIN Jakarta, Dr. Gun-Gun Haryanto. Mas Gun-Gun, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Indra. Lalu kemudian kita juga masih menantikan kehadiran dari mantan Menteri PPN Kepala Bappenas, Andrinov Caniago, dan sudah ada juga narasumber selanjutnya, Cendekiawan Sukidi, PhD. Selamat malam, Pak Sukidi. Terima kasih sudah hadir. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana seperti itu, mentalitas melayani ya, melayani rakyat, melayani publik, bukan malah mentalitas dilayani. Iya. Sebelum lebih jauh kita mengulas, saya ke Mas Gun-Gun dulu. Mas Gun-Gun, kalau kita lihat pidato Presiden Prabowo, kita tentu sangat senang, sangat bahagia mendengar ada pernyataan memimpin bukan untuk diri sendiri, kelompok sendiri, tetapi tentu untuk publik. Semua landasan kita juga semua landasan perlu di garis bawahi ya, bahwa prioritas program yang dimiliki Pak Prabowo dan pemerintahannya ini asta cita dan prioritasnya kita sudah sama-sama tahu. Ya. Tapi kalau kita lihat tentang landasan paling utama agar program-program itu bisa berjalan dengan baik tentu saja adalah bersih dulu. Harus bersih dulu. Bagaimana Anda melihat indeks persepsi korupsi yang stagnan, kembali mundur 10 tahun yang lalu, walaupun sempat naik di 2021, tapi mundur dan stagnan begitu ya, di antara dari 2022 sampai 2024. Dan kemudian melihat berbagai kasus yang ada di KPK dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini untuk memulai sebuah lembaran baru pemerintahan? Untuk memulai lembaran baru, menurut saya memang pemimpin itu harus menjadi transformative leader. Transformative leader? Ya, dia harus menjadi pemimpin yang menggerakkan, termasuk yang Mas Indra tadi highlight ya, menggerakkan penguatan hukum di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena salah satu problem fundamental dalam pengelolaan Republik ini, yaitu soal bagaimana akuntabilitas publik itu terjaga. Ya. Melalui tentu tindakan-tindakan yang konkret, bukan semata narasi. Kalau narasi aja tidak punya koherensi material, struktural, dan karakterologis, jadi kan narasi itu harus koheren, harus padu. Betul. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang kemudian dibuktikan lewat tindakannya. Nah, oleh karena itu maka contoh misalnya korupsi itu bukan persoalan sepele. Tapi ini persoalan sistemik dari hulu ke hilir. Betul. Bukan hanya mengadili 1-2 orang, tetapi bicara aspek hulunya dulu. Betul. Yaitu soal mindset. Misalnya mindset soal bagaimana akuntabilitas publik itu diwujudkan. Contohnya misalnya dalam langkah-langkah progresif, ya seperti misalnya bagaimana komitmen Indonesia atas penyitaan aset misalnya, ya kan? Itu kan langkah progresif. Betul. Atau misalnya bagaimana memperkuat auditor internal dan eksternal. Ya. Ini kan sesuatu hal yang konkret. Jangan kemudian kita bicara menegakkan hukum untuk pemberantasan korupsi, tetapi KPK-nya diperlemah. Ini kan sesuatu yang berbeda. Kontradiktif justru. Kontradiktif. Bagaimana misalnya institusi KPK yang harusnya independen, ya menjadi mengalami korporatisme politik, gitu ya. Ini kan menjadi suatu hal yang problematik, sehingga kemudian KPK tidak bisa lagi mendapatkan yang disebut public trust. Yeah. Nah, kalau misalnya tadi Mas Indra bicara soal indeks persepsi korupsi, kenapa turun? Jawabannya pasti karena banyak faktor yang memperlemah. Betul. Contoh lain adalah soal indeks demokrasi. Kan indeks demokrasi bukan hanya electoral proses. Betul. Tapi juga bicara misalnya functioning government. Ya. Keberfungsian pemerintah kan harus kemudian kita jaga. Backbone-nya itu antara lain adalah pemimpin dan birokrasi yang dipimpinnya. Belum lagi misalnya bicara soal political culture, budaya politik. Nah, jadi banyak faktor
tidak hanya semata-mata pemilu. Bagaimana misalnya institusi pemerintah yang disebut dengan keberfungsian pemerintah itu berjalan. Kan namanya sistem itu bersifat mutual interdependent. Tidak bisa hanya menyalahkan satu sisi. Kayak misalnya sekarang judi online di satu menteri itu persoalan hilir. Persoalan hulunya adalah bagaimana akuntabilitas kerja kementerian yang transparan, yang bisa accessible gitu ya. Dan itu kemudian bisa menjadi salah satu penutup celah kemungkinan orang bermain di balik layar, kan begitu. Ya, kalau kita juga sering kali melihat persoalan di berbagai zaman ya di Republik ini, ketika kita bicara demokrasi harus tinggi gitu ya, demokrasi diutamakan karena demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Tapi seringkali juga ada kritik juga. Apakah sangat korelatif demokrasi ini dengan kesejahteraan rakyat sebenarnya? Karena ketika pemerintah bekerja dengan segala upayanya, programnya, seringkali tanda kutip terganggu dengan kebebasan yang mungkin dianggap sebagai penghalang. Di mana akhirnya kemudian demokrasi dikorbankan. Yang penting program jalan, yang penting rakyat sejahtera. Lalu masuk pada teori juga bahwa demokrasi itu kan hanya alat. Nah, supaya kita tidak misleading lagi dengan hal-hal seperti ini, dan demokrasi harus kita jaga, penting sekali. Jangan seringkali dijadikan anggapan itu menjadi penghambat dalam proses pembangunan, dalam proses menyejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Pak Gun-Gun kayak gimana itu? Jadi gini, menurut saya kita jangan oversimplikatif ya, mengatakan bahwa ketika kita mengambil pilihan demokrasi itu tidak kemudian berkorelasi positif dengan kesejahteraan. Sebenarnya kan bukan di situ problemnya. Problemnya adalah dalam konteks bagaimana mengelola demokrasinya itu sendiri. Karena begini, ada dua problem mendasar yang kerap kali mereduksi kuatnya proses pelembagaan demokrasi di satu negara. Pertama itu yang disebut dan groupthink. Ini kan satu teori dari Irving Janis ya, bahwa ketika misalnya mengambil satu keputusan strategis yang sifatnya untuk publik, itu kemudian direduksi satu kebijakan itu pada kekelompokannya. Ada batasan afiliatif pada figur, sebut aja personal sentris pada seseorang atau sekelompok kecil orang. Sehingga kemudian demokrasi sebenarnya tidak berjalan hanya dari oleh untuk sekelompok kecil orang, tidak dari oleh untuk rakyat. Nah, problemnya adalah tentu itu akan menghambat salah satunya misalnya pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena para pemburu rente itu bergerak dari oleh untuk kelompok kecil itu, kan begitu. Sehingga kemudian ada legitimasi kekuasaan pada sedikit orang. Kesejahteraan akhirnya tidak terdistribusi dengan baik. Dengan rata. Begitu. Ya, itu yang menurut saya salah satu problem mendasar. Kenapa? Karena itu sudah mulai dari proses misalnya perencanaan anggaran sampai di hilirnya implementasi. Dan itu tidak bisa kemudian diakses, dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, yang kedua problemnya adalah tendensi mayoritarian. Bahwa betul demokrasi itu pada akhirnya soal pilihan, kan? Dan itu pasti akan ada perjuangan politik untuk menentukan satu keputusan. Tetapi ketika misalnya tersandra oleh tendensi mayoritarian, apapun atas nama mayoritas bisa disahkan, sementara misalnya publik tidak menghendaki, ya kan? Nah, itu kayak misalnya problem revisi undang-undang KPK. Kan itu berbeda antara suara publik itu dengan eksekusi kebijakan di parlemen yang di parlemen maupun di pemerintahan ya. Nah, sehingga kemudian itu tentu mendistorsi proses konsolidasi demokrasi itu sendiri. Lebih baik nggak ada yang protes-protes, demo atau mungkin bersuara keras dalam sebuah tataran kebijakan atau program pemerintah. Yang penting stabil aja, demokrasi nanti dulu. Bagaimana Anda melihat ini? Sebenarnya stabilitas politik itu bagian dari demokrasi sebenarnya. Iya, bahwa stabilitas politik itu penting ya. Tetapi kemudian jangan mereduksi stabilitas politik itu untuk kemudian kemapanan kelompok kecil orang. Itu yang kemudian bisa menjadi jebakan pada hilangnya ruh oposisi atau ruh
suara yang bisa menyuarakan suara berbeda, menjadi the voice of voiceless. Tadi seperti Mas Uki disampaikan, kita negara demokrasi butuh ruang yang kemudian bisa mengekspresikan cara pandang dan sikap berbeda, sehingga kemudian ada keseimbangan. Karena kalau tidak, maka akan terjadi tadi korporatisme yang berlebihan, dan itu menyebabkan ketidaksehatan sistem. Kalau kita bicara misalnya demokrasi, maka hakikat dari suara berbeda untuk terwadahi itu menjadi sangat penting. Banyak sekali ya praktik kekuasaan yang akhirnya kemudian menjadi petaka bagi negara yang bersangkutan akibat kemudian selera kekuasaan itu menjadi lebih bersifat personal sentris. Ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana Libya, bagaimana Syria, dan tentu juga praktek banyak negara-negara lain. Ketika misalnya itu menjadi satu kekuatan yang sangat personal sentris atau kelompok tertentu ya, sentris itu kelompok tentu ya, akan merugikan dalam banyak hal. Nah, Indonesia kita sama-sama tahu ini highly fragmented multi-party system. Dan dengan fragmentasi kekuatan politik yang beragam ya, yang sangat kuat ya, terfragmentasi ini, ada jebakan yang kerap kali berulang, yaitu akomodasi politik yang berlebihan. Sehingga kemudian kita bisa lihat misalnya bagaimana postur kabinet, bagaimana pengelolaan kekuasaan, itu kemudian menyebabkan itu jebakan ya? Iya, itu menjadi jebakan. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya seluruh kekuatan itu terkumulasi, maka selalu ada godaan kan, untuk kemudian keluar dari hal-hal yang sebenarnya dikonsensuskan. Contoh misalnya, selalu ada godaan untuk terus ingin berkuasa, iya kan? Kenapa? Karena menyadari bahwa dukungan politik bisa dikendalikan. Itu yang saya tadi sebut sebagai tendensi mayoritarian. Nah, kemudian kalau kita evaluasi proses itu, kemudian kenapa juga bisa menjadi problem serius ketika misalnya akomodasi politik berlebihan. Karena juga penegakan hukum tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena ada mekanisme saling melindungi kan. Nah, tadi saya sudah singgung soal groupthink. Batasan afiliatif yang kemudian pada akhirnya muncul praktek saling menutupi itu kemudian kan menjadikan sistem menjadi tidak sehat, gitu Mas Indra. Baik, Pak Gun-Gun sebagai penutup. Dan menurut saya memang Pak Prabowo harus memanfaatkan momentum di mana yang tidak pernah dirasakan sebaik ini. Maksud saya proses transisi pemerintahan yang sangat baik ya. Maksud saya tidak pernah dialami oleh Soeharto dari Soekarno, tidak pernah dialami Habibie dari Soeharto dan seterusnya sampai kemudian Jokowi dan Pak Prabowo. Termasuk ya kelonggaran untuk membentuk kementerian yang begitu banyak dengan berubahnya undang-undang kan. Dari Undang-Undang 39 2008 ke Undang-Undang 1 tahun 2024. Nah, maksud saya ini momentumnya harus dioptimalkan. Kenapa? Karena kalau kemudian hanya berhenti pada narasi ya dalam konteks retorika politik, itu maka tidak akan membuahkan hasil signifikan. Terima kasih Bang Andrinov, Pak Gun-Gun, dan juga Pak Sugiri telah bergabung bersama kami malam hari dalam Visi Negarawan. Semoga pemirsa ini menambah wawasan kita semua tentang bagaimana kita membangun bangsa ke depan. Kepedulian kita tentu akan berkontribusi sedikit atau banyaknya atas kemajuan bangsa ini. Saya Indra Maulana, terima kasih Anda sudah menyaksikan Visi Negarawan. Selamat malam, sampai jumpa.